Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum dan sistem periodik unsur. Apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum merupakan bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam atom. Nah, bilangan kuantum ini nanti dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bilangan kuantum utama, yang kedua ada bilangan kuantum azimut, yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik, dan yang keempat ada bilangan kuantum spin. Mari kita bahas satu persatu. Bilangan kuantum utama menyatakan posisi elektron dalam kulit atom. Semakin besar nilai N, tingkat energi atom semakin tinggi. Bilangan kuantum utama mempunyai harga mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika kulitnya terletak pada kulit K, maka bilangan kuantum utamanya sama dengan 1, kulit L sama dengan 2, kulit M sama dengan 3, kulit N sama dengan 4, dan seterusnya. Bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit, di mana subkulit S memiliki nilai bilangan kuantum azimut sama dengan 0, subkulit P sama dengan 1, subkulit D sama dengan 2, dan subkulit F sama dengan 3. Bilangan kuantum magnetik menentukan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti atom. Harga bilangan kuantum magnetik mulai dari min L, 0 sampai plus L. Contohnya di sini ada subkulit S, di mana subkulit S memiliki bilangan kuantum azimut sama dengan 0, maka harga M-nya sama dengan 0, jumlah orbital subkulit S-nya sama dengan 1. Jika digambarkan, maka orbitalnya ini ada 1, kemudian harga M-nya sama dengan 0, di mana dia mampu menampung maksimal 2 elektron. Subkulit B, bilangan kuantum azimutnya sama dengan 1, harga bilangan kuantum magnetiknya adalah min 1, 0, plus 1, jumlah orbitalnya sama dengan 3 jika digambarkan orbitalnya seperti ini, kemudian harga bilangan kuantum magnetiknya adalah min 1, 0, plus 1, di mana dia mampu menampung maksimal 6 elektron. Subkulit D, dia memiliki bilangan kuantum azimut 2, harga bilangan kuantum magnetiknya min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2, jumlah orbitalnya sama dengan 5 jika digambarkan ada 5 orbital seperti ini, di mana harga M-nya sama dengan min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2, dan dia mampu menampung maksimal 10 elektron. Subkulit F memiliki bilangan kuantum azimut 3, di mana harga bilangan kuantum magnetiknya min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, dan jumlah orbitalnya sama dengan 7. Jika digambarkan orbitalnya seperti ini, harga M-nya sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, dan dia mampu menampung maksimal 14 elektron. Bilangan kuantum spin menyatakan arah putar elektron terhadap sumbunya berotasi sewaktu elektron berputar mengelilingi inti atom. Harga bilangan kuantum spin itu plus setengah dan min setengah, di mana harga bilangan kuantum spin positif menunjukkan bahwa perputaran elektron itu berlawanan arah dengan jarum jam yang biasanya digambarkan dengan anak panah ke atas. Sementara harga nilai bilangan kuantum spin negatif itu menunjukkan bahwa perputaran elektron searah dengan jarum jam yang biasanya digambarkan dengan anak panah arah bawah. Bentuk dan orientasi orbital untuk subkulit S-nya seperti ini. Subkulit P dan subkulit D, subkulit F. Contohnya, tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhir pada unsur Y dengan nomor atom 16 dan nomor massa 32. Langkah pertama adalah tentukan dulu jumlah elektronnya. Seperti yang kita tahu, atom Y di sini adalah atom netral, maka jumlah elektronnya pasti sama dengan jumlah proton sama dengan nomor atom yaitu 16. Setelah itu, konfigurasikan elektronnya. 16 jika dikonfigurasikan Ne3S2, 3P4, maka elektron terakhir inilah yang harus kita cari bilangan kuantumnya. Kita cari satu persatu. Dari ini kulit, angka nomor 3 ini menunjukkan nomor kulit. Berarti bilangan kuantumnya sama dengan 3 atau N-nya sama dengan 3, terletak pada kulit ke-3.
Kemudian, subkulit P memiliki bilangan kuantum azimut sama dengan 1. Kemudian, untuk menentukan bilangan kuantum magnetik dan kuantum spinnya harus kita gambarkan terlebih dahulu. Subkulit P tadi seperti yang kita tahu memiliki orbital 3, jadi kita gambarkan 3 kotak, kemudian memiliki harga M-1, 0, dan plus 1. Kemudian baru kita isikan elektronnya. Di sini elektronnya ada 4. Ingat, kita isikan berdasarkan aturan Han, yaitu satu per satu, kemudian berpasangan. 1, 2, 3, kemudian 4 ke arah bawah. Nah, inilah tempat elektron terakhirnya berhenti, yaitu pada harga M sama dengan min 1, maka bilangan kuantum magnetiknya sama dengan min 1. Kemudian kita lihat elektron terakhirnya ke arah bawah atau ke arah atas. Karena dia ke arah bawah, maka bilangan kuantum spinnya sama dengan min setengah. Mudah bukan? Selanjutnya latihan soalnya silahkan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing, bisa di-share ke saya atau di dalam kolom komentar untuk hasilnya. Pembahasan berikutnya adalah terkait perkembangan sistem periodik unsur, di mana ini nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama sebelum sistem periodik modern, dan yang kedua adalah sistem periodik modern. Mari kita ulas satu persatu. Sebelum sistem periodik modern, di sini ada beberapa cara menentukan sistem periodiknya, atau cara menentukan letak unsur-unsur dalam sistem periodiknya. Yang pertama adalah dengan aturan logam dan non-logam. Yang kedua, tabel periodik Lavoisier. Yang ketiga, Trade-de-Bruyne. Yang keempat, ada oktav Newland. Yang kelima, ada sistem periodik Mendeleev. Yang keenam, ada Lothar Meyer. Yang pertama, sesuai dengan aturan logam dan non-logam, para ahli kimia Arab dan Persia pertama kali mengelompokkan unsur menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Unsur logam diantaranya ada besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga, sementara unsur non-logam diantaranya ada arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor, serta lain-lainnya. Silahkan dibaca sendiri di bukunya. Kemudian, untuk tabel periodik Lavoisier, dasar pengelompokannya adalah sifat kimia unsur. Lavoisier mengelompokkan unsur ke dalam 4 golongan, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Untuk kelompok gas, contohnya ada cahaya, kalor, oksigen, nitrogen, hidrogen. Untuk kelompok non-logam ada sulfur, fosfor, dan lain sebagainya. Untuk kelompok logam ada antimon, perak, arsenik, dan lain sebagainya. Untuk kelompok tanah, ada kapur, magnesia, barit, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah Trade-de-Bruyne. Massa atom relatif unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga. De Bruyne menyimpulkan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri atas 3 unsur. Jadi di sini dikelompokkan menjadi kelompok 1 sampai kelompok 5, di mana masing-masing kelompok ini memiliki 3 anggota, yang mana massa atom relatif unsur kedua itu merupakan massa rata-rata dari massa rata-rata atom relatif unsur pertama dan ketiga. Jadi misalnya di sini, natrium berarti dia memiliki massa atom relatif dari hasil penjumlahan dari massa atom relatif litium dengan massa atom relatifnya kalium dibagi 2, atau rata-rata dari massa atom relatifnya litium dengan massa atom relatifnya kalium. Begitupun seterusnya sampai kelompok 5 ini. Selanjutnya, oktav Newland. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Hukum oktav menyatakan jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Kelemahan sistem oktav Newland adalah masih ada beberapa kotak yang diisi lebih dari satu unsur. Ini ya contohnya, ada beberapa kotak yang diisi lebih dari satu unsur. Nah, menurut hukum oktav ini, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Jadi ini ada unsur hidrogen pada unsur pertama, maka sifatnya akan berulang pada unsur ke-8, yaitu unsur fluor. Kemudian akan berulang lagi pada unsur klor dan seterusnya sampai bawah. Kemudian di sini ada litium, maka di sini sifatnya akan berulang pada natrium, kalium, dan lain sebagainya.
Selanjutnya adalah sistem periodik Mendeleev. Dasar penyusunannya adalah kenaikan massa atom. Keunggulannya adalah menyediakan tempat kosong bagi unsur-unsur yang dilamalkan akan ditemukan di kemudian hari dan diberi nama eka boron, eka germanium, dan eka silikon. Yang kedua, sistem periodik Mendeleev menyajikan data massa atom beberapa unsur yang lebih akurat seperti berelium dan uranium, sementara kelemahannya adalah adanya beberapa urutan unsur yang terbalik. Ini adalah sistem periodiknya Mendeleev. Selanjutnya adalah Lothar Meyer. Dasar penyusunannya adalah kenaikan massa atom. Unsur-unsur yang menempati posisi sama dalam grafik menunjukkan sifat kimia yang sama. Ya, ini adalah tabel periodik berdasarkan prinsipnya Lothar Meyer. Sistem periodik yang kedua adalah sistem periodik modern, yaitu sistem periodik yang kita gunakan saat ini, di mana dia ditemukan oleh Henry Moseley pada tahun 1914. Dasarnya penyusunan adalah kenaikan nomor atom, di mana lajur vertikal itu menunjukkan golongan yang disusun berdasarkan kemiripan sifat, sementara lajur horizontal menunjukkan periode yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi ini ya, vertikal ini menunjukkan golongan, sementara yang ke arah horizontal ini menunjukkan periode. Yang akan dibahas dalam sistem periodik modern ini adalah golongan, periode, konfigurasi elektron, dan letak unsur dalam tabel periodik unsur. Golongan itu menyatakan elektron valensi suatu unsur, ditulis dengan angka Romawi, dan terdiri atas 16 golongan. Golongan dibagi menjadi dua, yaitu golongan utama dan golongan tambahan. Golongan utamanya terdiri dari 1A sampai 8A, sementara golongan tambahannya dibagi menjadi dua, yaitu golongan transisi luar dan golongan transisi dalam. Golongan A ini terletak pada blok S, terdiri dari golongan 1A sampai golongan 8A. Jika kita pakai aturan 18 golongan, maka golongan 1A sama dengan golongan 1, 2A 2, 3A 13, 4A 14, 5A 15, 6A 16, 7A 17, dan 8A 18. Tapi yang biasa digunakan adalah sistem 8 golongan, jadi ada 8 golongan utama, 1A sampai 8A. Nama khususnya golongan 1A alkali, 2A alkali tanah, dan seterusnya. Unsur-unsurnya bisa dicek di tabel periodik unsur. Ini akan lebih baik jika kalian ingat, tidak perlu dihafal, tapi harus ingat golongan 1A itu anggotanya siapa saja, 2A siapa, sampai 8A itu siapa saja. Kemudian, cara menentukan golongan berdasarkan elektron valensinya, kita lihat di sini. Untuk golongan 1A dan 2A, dia terletak pada blok S. Jadi, kalau kalian konfigurasikan nanti, jika ada konfigurasi elektron yang berhenti pada blok S atau subkulit S, di mana elektron pada subkulit S-nya itu sama dengan 1, maka dia masuknya adalah golongan 1A. Kemudian jika elektron pada subkulit S-nya itu sama dengan 2, maka dia masuknya adalah golongan 2A. Ingat, 1A dan 2A hanya terletak pada blok S saja, tidak ada subkulit yang lain. Sementara, untuk golongan 3A sampai 8A, dia terletak pada subkulit P, di mana elektron valensinya berada pada subkulit S sama subkulit P. Kita jumlahkan elektronnya pada subkulit S, ini 2, pada subkulit P1, maka totalnya adalah 3, maka dia masuknya ke dalam golongan 3A, dan seterusnya sampai golongan 8A. Jika kita jumlahkan elektron pada subkulit S sama subkulit P-nya sama dengan 8, maka dia masuknya adalah golongan 8A. Mudah sekali, bukan? Selanjutnya adalah golongan transisi. Golongan transisi ini terletak pada blok D. Ingat ya, blok D. Jadi nanti untuk elektron valensinya dia pasti berada pada blok D. Golongannya ada golongan 1B, 2B, 3B, sampai 8B. Tapi yang khusus nanti, cara penentuan yang khususnya ada pada golongan 1B, 2B, dan 8B. Kita lihat dulu yang cara normalnya untuk golongan 3B sampai 7B. Tinggal kita jumlahkan saja elektron pada subkulit S sama subkulit D. Ini kan 2 jumlah elektronnya. Ini 1, maka totalnya 3, maka dia masuknya adalah subkulit. Maka dia masuknya dalam golongan 3B. Di sini 2, ini 5, berarti masuknya dalam golongan 7B. Sementara jika kita totalkan
antara subkulit S, elektron pada subkulit S sama elektron pada subkulit D itu totalnya. Jika totalnya 8, 9, atau 10, maka semuanya masuk golongan 8B. Jika totalnya adalah 11, masuknya golongan 1B. Dan jika totalnya 12, maka masuk golongannya adalah 2B. Jadi ingat ya, tadi golongan 1A, 2A itu hanya berhenti pada subkulit S. Kemudian untuk 3A sampai 8A itu subkulit SP, ditotalkan elektronnya, nanti jadi golongannya. Sementara untuk blok D adalah subkulit S dan D, kita jumlahkan, jika jumlahnya 3, 4, 5, 6, 7 itu normal sesuai dengan jumlahnya. Sementara jika jumlahnya 8, 9, 10 masuknya dalam golongan 8B, jika jumlahnya 11 masuknya 1B, jika jumlahnya 12 adalah 2B golongannya. Golongan transisi dalam itu terletak pada blok F, yaitu deret lantanida yang berada pada periode 7 dan deret aktinida yang terletak pada periode deret lantanida yang terletak pada periode 6 dan deret aktinida yang terletak pada periode 7. Periode menyatakan jumlah kulit atom unsur ditulis dengan angka biasa di mana terdiri atas 7 periode. Jadi ada periode 1 sampai periode 7 ya. Cara menentukan konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik unsur, contohnya di sini ada atom X dengan nomor atom 16, maka kalau kita konfigurasikan kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, atau kalau kita sikat Ne 3s2, 3p4, maka jumlah elektron valensinya 2 ditambah 4 sama dengan 6, terletak pada subkulit S dan P. Jika kita jumlahkan 6, maka dia masuknya adalah golongan 6A. Kemudian untuk menentukan periodenya, kita lihat nomor kulit terbesarnya adalah 3, maka dia terletak pada periode 3. Jadi unsur X terletak pada golongan 6A periode 3. Sementara untuk atom A dengan nomor atom 46, kalau dikonfigurasikan adalah Kr5s2 4d8. Ingat di sini ada blok D, SD. Jadi kita jumlahkan S-nya 2, D-nya 8, 2 tambah 8 kan 10. Ingat tadi, jika total SD-nya adalah 8, 9, atau 10, maka dia masuknya ke dalam golongan 8B. Kemudian untuk periodenya, kita lihat nomor kulit terbesarnya yaitu 5. Atom A terletak pada periode 5. Jadi unsur A terletak pada golongan 8B periode 5. Mudah bukan? Selanjutnya silahkan untuk lebih memahaminya, silahkan dikerjakan soal latihan berikut. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan dalam kolom komentar. Untuk pembelajaran kali ini saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.